Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-66, Swoosh. Awan gelap memenuhi langit, menyelimuti seluruh dunia, menyebabkan hari yang awalnya cerah berubah menjadi malam yang gelap. Angin liar melonjak di langit di atas hutan hijau saat angin puyuh besar meluas ke seluruh daratan. Gelombang energi terus bermunculan dari langit. Setelah itu, mereka tersapu ke dalam pusaran air ini dan menghilang dalam sekejap. Di tengah hutan hijau tak berujung, seorang pemuda berbaju putih sedang duduk bersila di atas sebongkah batu hijau dengan kaki ditekuk. Mata pria itu terpejam dan wajahnya tampak sedikit pucat. Kedua tangannya membentuk segel latihan saat dia menyerap energi alami untuk latihannya sendiri. Gelombang energi alam berbintik-bintik jatuh dari pusaran air besar di atas kepalanya. Mereka berkumpul menjadi pilar energi tebal yang melonjak ke tubuh pria itu dari titik akupuntur Baihui di kepalanya. Setelah itu, dimurnikan dan diserap oleh pria tersebut. Situasi ini berulang selama beberapa jam. Hanya setelah pusaran energi di atas kepala pria itu perlahan menghilang barulah pria itu menarik diri dari kondisi latihannya. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Cahaya terang bersinar jauh di dalam matanya. Segera setelah itu, udara di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Itu disertai dengan garis-garis hitam kecil. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi beberapa puluh kaki dari Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara Ci. Segera, pohon itu berubah menjadi bubuk kecil yang tersebar. Angin dingin yang tidak diketahui bertiup melewati dan bubuk itu hilang. Xiaoyan menghirup dalam-dalam seteguk udara keruh yang telah tertahan di dadanya. Kedua matanya menyipit sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut menghirup udara murni. Sudut mulut Xiaoyan terangkat saat dia merasakan gelombang kenyamanan yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Setelah setengah bulan pemulihan, luka di tubuh saya kurang lebih sudah sembuh. Haha. Kekuatan tubuh fisik Anda sudah melebihi ekspektasi saya. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih dari cedera serius seperti itu. Cek. Apalagi garis keturunan naga Phoenix di tubuhmu. Cek. Semuanya luar biasa. Sudut mulut Xiaoyan sekali lagi membentuk senyuman setelah mendengar ini. Tapi dia tidak menjawab. Setelah sekian lama, Xiaoyan sudah terbiasa dengan penampilan Guyu yang tidak terduga. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terkejut. Xiaoyan berhenti sejenak. Sudut mulutnya tersenyum. Matanya tiba-tiba menjadi tenang saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Ya, aku tidak menyangka lukaku akan sembuh begitu cepat. Dan ini, HMP, itu semua berkat pria berpakaian hitam itu." Di akhir perkataannya, nada suara Xiaoyan yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin, menyebabkan suhu di sekitar Xiaoyan tiba-tiba turun. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan membuang pikiran-pikiran ini dari pikirannya. Dia menegakkan tubuhnya dan memutar ke kiri dan ke kanan. Batu biru tempat Xiaoyan duduk hancur menjadi tumpukan debu. Di sisi lain, Xiaoyan masih duduk bersila di tempat, tidak bergerak sama sekali. Setelah diperiksa lebih dekat, Xiaoyan sebenarnya sedang duduk di udara. Batu biru tidak diperlukan sebagai bantalan. Setelah beristirahat sejenak, kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan dia mendengar suara gemerisik dedaunan di dalam hutan. Kemudian, seekor kelinci liar terbang di depan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Malam ini, kamu hanya bisa memakanku. Saya harap Anda akan mendapatkan reinkarnasi yang baik di kehidupan Anda selanjutnya." Setelah itu, kekuatan spiritual Xiaoyan berfluktuasi lagi. Segera setelah itu, aroma daging keluar dari hutan. Keesokan harinya kelopak mata Xiaoyan bergetar saat dia perlahan membuka matanya. Dengan membalikkan tangan kanannya, sebuah pil seukuran lengkeng muncul di telapak tangan kanan Xiaoyan. Pil pemulihan darah Tai, pil emas tingkat ke-9. Itu adalah pil dengan tingkat pemulihan tercepat di antara pil tingkat 9. Bila digunakan saat terluka parah, dapat mempercepat tingkat pemulihan cedera. Biasanya memakan waktu 1 bulan. Tetapi setelah menggunakan pil pemulihan darah Tai, setengah bulan sudah cukup. Dengan cara ini, kemanjuran pil pemulihan darah Tai dapat dilihat. Kemanjurannya terlalu kuat. Itu tidak bisa digunakan ketika terluka parah. Jadi Xiaoyan tidak terlalu mempedulikannya pada awalnya dan hanya memurnikan beberapa pil. Sekarang dia memikirkannya. Xiaoyan cukup senang. Meskipun dia tidak memurnikan terlalu banyak, beberapa pil ini cukup untuk situasinya saat ini. Jika tidak, ketika pria berpakaian hitam itu menyusulnya dan dia terluka parah, akan terlambat untuk menyesal.
Setelah meminum pil tersebut, Xiaoyan menutup matanya lagi dan menenangkan pikirannya untuk memperbaikinya. Pil itu meleleh di mulutnya dan langsung berubah menjadi aliran energi yang panas tapi tidak terlalu kuat, mengalir ke tubuh Xiaoyan. Di tubuh Xiaoyan, gelombang energi merah mengalir di antara keduanya, meridian dan organnya. Kemanapun ia melewatinya, warnanya merah. Dalam warna merah ini, ada perasaan kesemutan, ditambah dengan semburan panas yang menyengat, membuat Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya sedikit bengkak. Di dunia luar, wajah Xiaoyan memerah, urat di dahinya menggeliat, dan butiran kecil keringat mengalir dari dahinya dan mengalir ke pipinya. Melihat tubuh Xiaoyan, di tengah topan, ada sebuah manik merah, memancarkan semburan fluktuasi energi yang menyengat. Gelombang-gelombang udara merah menyala menyapu tubuh Xiaoyan dan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Ketika energi merah menyala bersentuhan dengan otot dan organ Xiaoyan, ia langsung terbenam ke dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga menularkan semburan rasa sakit yang membengkak ke Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Keadaan berulang ini berlangsung selama 12 jam penuh. Dan Xiaoyan juga disiksa oleh kekuatan obat dari pil tersebut sampai dia agak lemah. Mati rasa, pakaian di sekujur tubuh Xiaoyan benar-benar basah oleh keringat, menempel erat di tubuhnya. Akhirnya, kekuatan obat dari pil pemulihan darah Tai sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan, membenamkan ke seluruh organ dan meridian di tubuh Xiaoyan. Tak henti-hentinya menyembuhkan luka di tubuh Xiaoyan dalam waktu yang lama. Saat pil obat benar-benar dimurnikan, tubuh Xiaoyan menjadi lemah dan dia terjatuh ke belakang. Dia berbaring di rumput dan segera tertidur lelap. Bab ke-67. Setengah bulan kemudian, angin menderu di langit. Itu jelas merupakan teriknya matahari di langit. Tapi seseorang tidak bisa merasakan sedikitpun kehangatannya. Xiaoyan yang berpakaian putih sedang duduk di tanah kosong di dalam hutan. Kedua tangannya membentuk segel dan membentuk segel latihan. Benang energi alam tanpa sadar berkumpul menuju Xiaoyan. Setelah itu, mereka disempurnakan dan diserap oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengundurkan diri dari kondisi pelatihannya 2 jam kemudian. Dia merasakan doki yang melimpah di tubuhnya dan tersenyum tipis. Hingga hari ini, luka yang diderita Xiaoyan dalam pertarungan dengan kelompok Master Aula ketiga dapat dianggap telah sembuh total. Luka di tubuhnya telah sembuh. Namun luka di tubuhnya telah sembuh. Rasa sakit di hati Xiaoyan belum berkurang. Lukanya telah sembuh. Namun luka yang diderita penguasa Suan berat karena menghalangi serangannya masih ada. Xiaoyan membalikkan tangannya dan sebuah penguasa hitam besar muncul di tangan Xiaoyan. Itu adalah penguasa Suan berat. Sayangnya, setelah pukulan dan telapak tangan Master Aula ketiga, tubuh penguasa Suan berat telah digantikan oleh hetakan. Sekilas, sepertinya akan langsung hancur jika seseorang dengan lembut membengkokkannya dengan tangan. Xiaoyan menggunakan satu tangan untuk memegang penggaris besar dari bawah, sementara tangan lainnya dengan lembut mengusap permukaan penggaris besar itu. Yang secara alami bisa menggunakan kekuatannya untuk memungkinkan penguasa Xuan berat melayang di udara. Namun, penguasa Xuan berat saat ini berada di ambang kehancuran. Selain itu, Xiaoyan memiliki berbagai perasaan terhadap penguasa Xuan berat dan Yao Lao ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, bagaimana dia bisa merasa nyaman membiarkannya melayang di udara? Tangan Xiaoyan mengusap retakan kecil pada penguasa Xuan berat. Hatinya merindukan hari-hari ketika dia membawa penguasa Xuan berat dan mengikuti Yao Lao menjelajahi benua. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Guyu, yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, diam-diam mengangguk saat melihat ini. Karakter orang ini begitu tenang. Dia mampu tetap tenang meski menghadapi permusuhan yang begitu besar. Dia luar biasa. Musuh yang menunjukkan segala sesuatu di wajahnya tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah musuh yang masih akan tersenyum padamu setelah menderita kerugian. Karena kamu sering tidak tahu betapa mengerikannya jurang neraka di balik senyuman itu. Setelah beberapa lama, tangan Xiaoyan berhenti sebentar. Dengan kilatan cahaya di tangannya, pedang muster berat gelap dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan oleh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan bergerak, dan di saat berikutnya, sosok berjubah putih tiba-tiba muncul di puncak gunung beberapa ratus mil. Pergi. Xiaoyan berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggungnya. Kekuatan jiwanya menyembur keluar dari dahi Xiaoyan dan menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian, Xiaoyan sedikit mengernyit. Sosoknya melintas lagi dan terbang menuju kedalaman hutan pegunungan. 15 menit kemudian, tubuh Xiaoyan yang bergerak maju berhenti sebentar. Kekuatan spiritualnya sekali lagi menyebar, menyerap segala sesuatu dalam radius beberapa ribu mil ke matanya. 7 binatang ajaib peringkat 9, 16 binatang ajaib peringkat 8,
49 binatang ajaib peringkat 7, lebih dari 100 binatang ajaib peringkat 6, dan bahkan lebih lagi. Binatang ajaib ini ditekan oleh aura kuat yang tiba-tiba muncul saat Xiaoyan menyelidikinya. Semuanya tergeletak di tanah dengan patuh dan bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh. Kilatan dingin muncul di dalam matanya. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya. Ledakan teredam terdengar, dan sekelompok api cemerlang muncul dari telapak tangan Xiaoyan. Dunia tiba-tiba menjadi kering saat api surgawi naik. Bahkan menghirup udara pun akan menyebabkan tenggorokan seseorang terasa kering dan sakit. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan, dan api surgawi di tangannya mengeluarkan riak yang aneh. Pada saat berikutnya, sebelum binatang ajaib itu bisa bereaksi, mereka berbalik menjadi ketiadaan, meninggalkan jejak darah murni dan inti monster dengan berbagai warna. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan. Pada saat berikutnya, langit langsung digantikan oleh monster course yang menutupi langit dan menutupi bumi. Api surgawi di tangan Xiaoyan terbang dan menyebar, menyelimuti semua monster course. Di tengah suara mendesis, monster inti dimurnikan oleh api surgawi, sampai hanya tetesan energi murni yang tersisa. Sesaat kemudian, Xiaoyan membalik telapak tangannya lagi, dan penguasa Xuan berat muncul di tangan Xiaoyan. Di ruang di depan Xiaoyan, sekelompok besar tetesan energi cemerlang diam-diam mengambang. Xiaoyan mendorong telapak tangannya ke depan, mengirim penguasa Xuan berat ke dalam kumpulan tetesan. Segera setelah itu, segel di tangan Xiaoyan berubah. Pada saat berikutnya, sekelompok besar api surgawi muncul di depan Xiaoyan dan melilit tetesan tersebut. Api surgawi sepenuhnya menyelimuti tetesan cairan. Di bawah penyempurnaan api surgawi yang terus-menerus, tetesan cairan perlahan bergabung dengan penguasa Xuan berat dan memperbaiki tubuh penguasa. Oh, apa itu tadi? His, sepertinya aku pernah mendengarnya. Yaitu, oh, penguasa Xuan berat. Ini sungguh mengejutkan. Penguasa Heavy Xuan telah benar-benar muncul. CK. Saat Xiaoyan sedang memperbaiki penguasa Xuan berat, seorang pria muda berjubah hijau dengan penasaran menatap Xiaoyan di pohon kuno yang menjulang tinggi 1000 kaki jauhnya dari Xiaoyan. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada penguasa Xuan berat. Apakah dia mencoba meminjam darah 10.000 binatang dan energi murni ini untuk memperbaiki penguasa Xuan berat? Haha, dia memang terlalu naif. Bagaimana penguasa Xuan berat bisa diperbaiki begitu mudah olehmu? Kalau begitu, haha, aku harus mengandalkanmu. Haha, pemuda itu melihat tindakan Xiaoyan, dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah puluhan jam, sekelompok besar tetesan energi akhirnya benar-benar terbenam dalam penguasa Xuan berat. Namun, Xiaoyan tidak senang sama sekali. Ini karena, awalnya, dia berencana mengembalikan penguasa Xuan berat ke keadaan semula. Tapi sekarang, tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda pemulihan. Xiaoyan mengerutkan kening dan menghela nafas. Setelah beberapa lama, Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Teman di sana, setelah menonton begitu lama, bukankah kamu harus keluar dan menemuiku?" Bab ke-68. Dalam jangkauan aura Xiaoyan, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan aura yang agak kabur. Pemilik aura ini menyebabkan hati Xiaoyan sedikit menegang. Alasannya adalah karena kekuatan orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat kaisar bela diri setengah bintang 4. Terlebih lagi, dari penyelidikan Xiaoyan, usia orang ini tidak melebihi 35 tahun. Ahli kaisar setengah bela diri muda seperti itu benar-benar orang pertama yang dilihat Xiaoyan sejak ia menjadi kaisar. Meskipun aura ini telah terdeteksi oleh Xiaoyan, karena masalah perbaikan penguasa mendalam berat, Xiaoyan tidak pernah menyebutkannya. Sekarang setelah perbaikan penguasa mendalam berat telah gagal, Xiaoyan tentu saja membenci orang yang memata-matainya. Meskipun orang itu memiliki kekuatan, kecepatannya juga tidak bisa diremehkan. Paling-paling dia akan bisa menggunakan semsar marah Buddha yang lain. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, pria berjubah biru yang berjarak 3000 kaki dari Xiaoyan juga tersenyum penuh pengertian. Dia tersenyum pada Xiaoyan dan menjawab, "Haha, cukup merepotkan untuk memperbaiki penguasa mendalam yang berat." Melihat teman ini mengalami kesulitan untuk memperbaiki penguasa ini, mau tak mau aku merasa sedikit penasaran. Jadi aku berhenti untuk melihatnya. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Nada suara orang ini sangat lembut dan tidak mengandung sedikit pun rasa permusuhan. Namun, yang mengejutkan Xiaoyan, orang ini sebenarnya mulai berbicara tentang penguasa berat yang mendalam. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa agak aneh di hatinya. Setelah beberapa lama, Xiaoyan menjawab, "Karena ini masalahnya,
Kamu sudah cukup melihatnya, karena itu masalahnya dan kamu sudah cukup melihatnya. Bukankah kamu harus pergi? Mendengar kata-kata itu, alis pria itu sedikit terangkat. Kata-kata untuk mengusirnya benar-benar lugas. Namun, pria itu langsung bereaksi. Sambil berpikir, dia tertawa pelan dan berkata, "Haha, haha, tentu saja, karena teman ini telah memerintahkanku untuk pergi. Rasanya agak tidak tahu malu. Haha, orang ini akan pergi segera." Sebelum dia selesai berbicara, pria itu berbalik dan berjalan menuju kedalaman hutan pegunungan. Namun, sebelum dia pergi, dia sedikit memiringkan kepalanya dan melirik ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip ketika dia melihat ini menebak sesuatu dalam hatinya. Jadi ketika pria itu menghilang dari pandangan Xiaoyan, sosok Xiaoyan bergerak. Dia terbang dari puncak gunung dan mengejar pria itu. 15 menit kemudian, seseorang akan dapat merasakan tekanan samar dimanapun dia berada. Aura tercapai. Setidaknya, tekanan ini sudah tak tertandingi oleh para dozong dan dozun. Bahkan seorang elit doseng mungkin harus sangat berhati-hati ketika mereka tiba di tempat ini. Gua yang agak terpencil, seekor binatang besar yang ditutupi garis-garis harimau sedang tidur dengan tenang. Hembusan angin bertiup dari hidungnya saat ia menarik dan membuang napas. Dari penampakan auranya, Magical Beast ini telah mencapai level lanjutan dari Magical Beast peringkat ke-9. Kekuatannya sebanding dengan doseng bintang 8 manusia. Itu adalah ahli tingkat penguasa di wilayah ini. Tiba-tiba, mata seukuran lonceng binatang raksasa itu tiba-tiba terbuka. Matanya yang haus darah saat ini ditutupi oleh aura yang menakutkan. Kecerdasan Magical Beast peringkat 9 cukup tinggi. Meskipun ia tidak mengetahui mengapa binatang ajaib tingkat tinggi di benua ini tidak mengetahui cara bertransformasi, kecerdasan mereka terlihat jelas. Beberapa saat yang lalu, Raja hutan ini merasakan tekanan yang sangat menakutkan dalam sekejap. Meskipun pemilik tekanan itu telah mundur, sisa kekuatan samar yang terungkap masih menyebabkannya merasakan semacam teror yang dapat menghancurkan keduanya, tubuh dan jiwanya. Setelah beberapa napas, pemilik aura akhirnya meninggalkan tempat ini di bawah pemeriksaan binatang ajaib ini. Namun, sebelum ia bisa rileks, aura lain melintas di saat berikutnya. Magical Beast berbentuk harimau ini sekali lagi bergetar. Meskipun aura ini sedikit lebih lemah dari yang sebelumnya, Magical Beast ini tidak berani bertindak sembarangan. Sosok manusia berjubah hijau perlahan berhenti di tepi langit di luar dunia. Sosok Xiaoyan juga menyusul 10.000 kaki di belakangnya. Pria itu berbalik dan melihat. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Kecepatan Xiaoyan jelas mengejutkannya. CKTSK? Kecepatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa aku kejar jika aku menggunakan seluruh kekuatanku. Namun, dia mampu melakukannya dengan mudah. Sepertinya dia punya beberapa trik untuknya. Lengan baju. Melihat kecepatan Xiaoyan bahkan lebih cepat daripada kecepatannya, pria itu hanya sedikit terkejut. Ekspresi wajahnya sekali lagi didominasi oleh senyuman. Namun, ini bahkan lebih sesuai dengan kesukaanku. Kemungkinan besar aku benar-benar bisa meminjam kekuatannya untuk berhasil. Mulut pria itu bergumam pelan. Sosok Xiaoyan juga telah tiba di hadapannya dari kejauhan. Pria berjubah hijau itu tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan yang tenang dan tenang di depannya. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Hehe, kecepatan sobat benar-benar di luar dugaanku. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Belum lagi pria di depannya berbicara dengan nada yang begitu tenang. Nada suara Xiaoyan secara alami lembut. Hehe, aku hanya punya beberapa trik di lenganku. Lagi pula, tidak mungkin untuk tidak memiliki cara untuk melarikan diri ketika kamu berada di luar. Pria itu tidak banyak bicara setelah mendengar kata-kata santai Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata pada Xiaoyan lagi, "Saya pikir Anda pasti punya alasan untuk mengikuti saya." Kata-kata pria itu datar. Tidak ada keraguan dalam kata-katanya. Xiaoyan juga tersenyum dan berkata, "Karena kamu punya cara untuk memperbaiki penggarisku, tentu saja aku akan mengikutimu." Mendengar ini, senyum pria itu menjadi lebih cerah. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya suka berurusan dengan orang pintar, rakyat. Ini nyaman dan cepat. Karena ini masalahnya, mari kita mengenal satu sama lain terlebih dahulu." Pria itu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya Luo Jin." Xiaoyan diam-diam mengingat nama ini di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan membalas sopan santunnya sambil membuka mulut dan berkata, "Saya Yan Xiao." Bab ke-69. Mata Luo Jin berbinar saat mendengar ini. Dia tersenyum pada Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya. "Saudara Yan Xiao, senang bertemu denganmu."
Xiaoyan juga tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Saudara Luo Jin, senang bertemu denganmu. Luo Jin menganggukkan kepalanya dan tidak berbasa-basi lagi. Sebaliknya, dia langsung ke pokok permasalahan. Saudara Yan Xiao, celah pada penguasa besarmu ini telah mencapai jauh ke dalam. Inti, jika Anda ceroboh, kemungkinan besar itu akan pecah menjadi dua. Pada saat itu, kemungkinan besar tidak akan mungkin bagi Anda, bahkan jika Anda menggabungkan semua kekayaan alam di dunia, dan tindakan paksa Anda sebelumnya. Peleburan hanya akan memperburuk kerusakan penguasa raksasa ini. Jika kamu melakukannya lagi, aku khawatir penguasa raksasa ini akan hancur. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat mendengar ini. Dengan mengatakan ini, jika penguasa Xuan berat benar-benar terbelah menjadi dua, dia malah akan menjadi pelaku utama yang menyebabkan semua ini. Ketika dia memikirkan hal ini dan memikirkan pentingnya penguasa Xuan berat bagi dirinya sendiri, Xiaoyan seketika merasakan rasa bersalah jauh di dalam jiwanya. Untungnya semua itu tidak terjadi. Kalau tidak, kemungkinan besar Xiaoyan akan benar-benar mengamuk dan mencari kepala aula ketiga untuk membunuh dan membalas dendam. Mata dan mulut Xiaoyan sedikit berkedut, tenggorokannya berguling dan dia menelan seteguk air liur. Kemudian, dia terbangun dari kata-kata Luo Jin. Setelah berterima kasih kepada Luo Jin, Xiaoyan segera membuka mulutnya untuk bertanya kepada Luo Jin dengan cemas. Bolehkah saya bertanya kepada saudara Luo? Metode pemulihan apa yang Anda ketahui? Penguasa raksasa ini sangat penting bagi saya. Saya harap saudara Luo dapat memberitahu saya. Ketika Luo Jin mendengar ini, dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain pada Xiaoyan. Luo Jin mengusap dagunya dengan satu tangan. Setelah matanya menoleh beberapa kali, dia bertanya pada Xiaoyan seolah-olah dia sedang menebak-nebak. Saudara Yan Xiao, jika saya tidak salah, bahan yang digunakan untuk menempa penguasa raksasa Anda seharusnya adalah besi misterius api meteorik yang langka. Bukan? Kapan Xiaoyan mendengar ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia sedikit bingung mengapa Luo Jin menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya setuju. Luo Jin sepertinya sudah menduga keraguan Xiaoyan. Tanpa menunggu Xiaoyan bertanya, dia terus berbicara sambil tersenyum. Metode pemulihan yang saya bicarakan terkait dengan besi misterius meteorit ini. Mendengar ini, mata Xiaoyan berbinar. Jika itu masalahnya, memang benar cara terbaik untuk memperbaiki pedang booster berat gelap. Penguasa Xuan berat awalnya ditempa dari besi misterius meteorit berapi, secara alami sangat mudah untuk memperbaikinya dengan besi misterius meteorit berapi. Tentu saja, Xiaoyan sudah memikirkan hal seperti itu. Metode yang sederhana. Tapi bagaimana besi misterius meteorit bisa begitu mudah ditemukan? Besi misterius meteorit adalah salah satu bahan senjata langka di benua itu dan sangat langka. Setiap kali muncul, itu akan menyebabkan badai di benua itu dan menyebabkan benua bergetar. Xiaoyan berpikir bahwa besi misterius meteorit yang digunakan untuk menempa pedang penghancur berat gelapnya mungkin adalah bagian terakhir di dunia. Xiaoyan mendengar kata-kata Luo Jin. Dia secara kasar mengerti. Pantas saja Luo Jin ingin bertanya kepadanya tentang bahan yang digunakan untuk menempa pedang penghancur berat gelap. Sepertinya dia tahu di mana menemukan besi misterius meteorit. Xiaoyan merasa lega dan mengalihkan pandangannya ke Luo Jin. Luo Jin tidak mengatakan apapun dan tersenyum pada Xiaoyan dan menganggukkan kepalanya. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia bahkan lebih senang. Namun, kata-kata Luo Jin segera menyebabkan ekspresi Xiaoyan langsung berubah menjadi suram. Setelah Luo Jin menganggukkan kepalanya pada Xiaoyan, dia berkata, aku tahu di mana menemukan besi misterius meteorit itu. Aku memang tahu di mana besi misterius meteorit itu berada. Terlebih lagi, saya tahu bahwa itu adalah sepotong besi misterius meteorit yang lebarnya beberapa puluh kaki. Hanya saja, ada seseorang di sana. Kekuatannya kira-kira setara dengan kaisar setengah bela diri bintang 8. Sudut mulut Xiaoyan berkedut beberapa kali. Namun, untuk memperbaiki pedang penghancur berat gelap, Xiaoyan menahannya lebih jauh lagi. Tepatnya, dia bukan manusia. Sebaliknya, dia adalah binatang ajaib. Binatang ajaib tingkat tinggi yang telah berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa kata binatang ajaib tingkat tinggi secara khusus ditekankan oleh Luo Jin, menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius. Binatang ajaib yang sebanding dengan kaisar bela diri setengah bintang 8 memang agak terlalu menakutkan bagi Xiaoyan. Setelah beberapa lama, Xiaoyan mengalihkan pandangannya kembali ke Luo Jin dan bertanya dengan cemberut. Karena itu masalahnya, saya yakin saudara Luo juga memiliki sesuatu yang Anda inginkan. Bukan? Jika tidak, Anda tidak akan mau bekerja sama dengan saya. Ketika Luo Jin mendengar ini,
Dia menunjukkan senyuman yang sedikit malu. Sambil tersenyum, dia menjelaskan kepada Xiaoyan. Bagiku, ini sangat merepotkan. Bagi saya sendiri, ini memang sedikit merepotkan. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin kehilangan nyawa saya. Namun, sekarang kita berdua, peluang suksesnya tentu saja akan lebih tinggi. Ketika Xiaoyan mendengar ini, ekspresi wajahnya masih agak tidak wajar. Namun, untuk memperbaiki pedang penghancur berat gelap, Xiaoyan rela berusaha sekuat tenaga. Xiaoyan menyipitkan matanya dan bertanya pada Luo Jin. Kakak Luo, karena kamu tahu banyak tentang benda di tangan binatang ajaib itu, dan betapa kuatnya ya. Saya yakin saudara Luo sudah cukup mengenalnya. Kalau begitu, saudara Luo, tolong jelaskan asal-muasal binatang ajaib ini. Ketika Luo Jin mendengar ini, dia tahu bahwa Xiaoyan sudah berada di atas kapal. Oleh karena itu, dia langsung membuka mulutnya dan berkata, binatang ajaib itu disebut serigala pemecah awan. Ia adalah binatang ajaib di dunia binatang ajaib yang dikenal dengan tubuh fisiknya yang kejam. Kekuatan tubuh fisiknya cukup untuk merobek kaisar bela diri setengah bintang 3 hingga berkeping-keping. Ia hidup di bagian terdalam pegunungan Lian Yun, pegunungan Green Ridge. Ia hidup sendirian dan tidak ada satupun binatang ajaib yang agak kejam dalam radius beberapa puluh ribu mil. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Tampaknya pencegahan dari Cloud Splitting Wolf ini cukup besar. Ia mampu menempati pegunungan yang begitu luas hanya dengan hidup sendirian. Dia benar-benar tidak tahu apakah tidak ada seorang pun yang diizinkan tinggal di benua ini jika kekuatannya sedikit lebih kuat. Xiaoyan berseru sebentar. Kemudian, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Masih bagus untuk memiliki kekuatan. Tidak ada yang berani menyerang. Sekte kuil hantu. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda tahu begitu banyak tentang saya, karena Anda bersikeras membuat saya menyerang. Maka lain kali, jangan salahkan saya. Bab ke-70. Karena ini masalahnya. Saudara Luo, kapan kita harus pergi? Xiaoyan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya sebelum membuka mulut untuk bertanya pada Luo Jin. Meskipun nadanya tenang, Luo Jin bisa mendengar nada mendesak. Luo Jin tersenyum sambil melihat ke arah cakrawala. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Di cakrawala, sepeta awan merah berkumpul tinggi di langit. Matahari terik yang telah membakar sepanjang hari telah terbenam di pegunungan barat. Malam tiba dengan tenang. Ketika Xiaoyan melihat ini, alisnya terangkat dengan lembut. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami mengerti sedikit. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia juga memandangi matahari terbenam yang merah menyala dan berkata tanpa menoleh. Apakah karena langit mulai gelap? Luo Jin tersenyum lagi dan menganggukkan kepalanya. Nadanya tenang saat dia berkata, serigala pemecah awan ini dapat meminjam kekuatan bulan untuk memperkuat dirinya di malam hari. Terlebih lagi, kegelapan malam dan kecepatan bawaan suku serigalanya. Jika kita benar-benar pergi dan menemukannya, bahkan jika kamu dan aku menggunakan seluruh kekuatan kita, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama dari 300 putaran melawannya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia dengan lembut menghela nafas. Segera, dia duduk dan menutup matanya untuk fokus pada kultivasinya. Alis Luo Jin sedikit terangkat dan dia tersenyum pada saat seperti itu. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi. Luo Jin dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Energi spiritual menyebar dari tubuhnya dan dalam beberapa saat, dia membawa kedua kelinci liar itu kembali. Malam hari, di dalam hutan, api unggun mengeluarkan nyala api saat menyinari rerumputan dan pepohonan kuno di sekitarnya. Seolah-olah lapisan tipis cat emas telah diaplikasikan pada mereka. Xiaoyan dan Luo Jin duduk bersila di tanah. Beberapa cahaya terpantul di wajah mereka. Rambut hitam gelap mereka juga berubah menjadi kuning kemasan. Luo Jin merobek sepotong daging yang meneteskan minyak dari api unggun dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Haha, mungkin dagingnya tidak dipanggang dengan baik. Saya harap saudara Yan Xiao akan memaafkan saya. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengambil potongan daging dari tangan Luo Jin dan menggigitnya. Namun, di saat berikutnya, tindakan Xiaoyan menelan makanannya tiba-tiba terhenti. Seluruh wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Sudut mulut Xiaoyan sedikit bergerak. Dia menatap Luo Jin dengan ekspresi jelek dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Luo Jin melihat ini, dia mengira Xiaoyan mencurigainya. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan. Saudara Yan Xiao, saya tidak memasukkan racun ke dalamnya. Ini pertama kalinya kita bertemu. Bagaimana mungkin aku punya niat untuk menyakitimu? Wajah Xiaoyan tetap hijau saat mendengar ini. Ekspresinya tampak tidak bisa berkata-kata terhadap Luo Jin ini. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya menjulurkan lidahnya.
Wajahnya sedikit berkedut dan kata-katanya tidak jelas saat dia membuka mulut untuk berbicara dengan nada yang berantakan. Kamu belum pernah memasak. Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi Luo Jin tiba-tiba membeku. Dia tersenyum canggung dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoyan juga tersenyum. Dia tidak menyangka Luo Jin bahkan tidak tahu cara memasak. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup di hutan belantara. Luo Jin tampaknya tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya. Dia sekali lagi tersenyum canggung sebelum berbicara dengan sikap malu. Dulu, saya hanya akan keluar setelah saya membeli jatah kering yang cukup. Oleh karena itu, saya tidak pernah memasak untuk diri saya sendiri. Xiaoyan tidak berdaya. Metode ini sungguh aneh. Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sambil menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, energi spiritual dengan cepat menyebar dari sela alisnya dan menyebar ke segala arah. Dalam beberapa napas, dua kelinci liar gemuk terbang di depan Xiaoyan. Sambil berpikir, Xiaoyan sudah mengemasi kelinci-kelinci itu di bawah tatapan iri Luo Jin. Dengan sangat cepat, kedua kelinci itu ditaburi bumbu. Sekali melihatnya saja akan membuat nafsu makan seseorang melonjak dan mereka muncul di depan mata Luo Jin. Tanpa ragu-ragu, Luo Jin mengulurkan tangannya dan memeluk salah satu kelinci. Mulutnya mulai makan dalam gigitan besar. Xiaoyan tersenyum dan juga merobek kaki kelinci dari daging panggang dan memakannya dalam gigitan besar. Malam berlalu begitu saja. Keesokan harinya sinar matahari melewati lapisan pepohonan dan menyinari tanah di depan mereka berdua. Saat sinar matahari menyinari, keduanya yang semula duduk bersila dengan mata tertutup tiba-tiba membuka mata. Mereka berdua saling memandang dan mengangguk. Mereka berdiri bersama dan terbang ke kedalaman hutan. Saat ini, mereka berdua bergerak serempak. Meskipun mereka masing-masing memiliki kekuatan masing-masing, metode Xiaoyan dengan sempurna mengimbangi segalanya. Keduanya seperti teman baik yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka sangat dekat. Saat mereka berdua terbang, Xiaoyan menoleh dan bertanya pada Luo Jin, "Kakak Luo, apakah kamu sudah memikirkan sebuah rencana? Kalau tidak, saat kita berdua bertarung melawan Cloud Splitting Wolf bersama-sama, aku khawatir itu akan sedikit berbahaya." Mendengar ini, sudut mulut Luo Jin melengkung percaya diri. Dia menoleh dan tersenyum pada Xiaoyan sambil menjawab, "Tentu saja. Kalau tidak, dengan kekuatan kita berdua, akan sangat sulit menghadapinya." "Oh, haha, lalu, apa rencana kakak Luo? Biarkan aku mendengarnya. Akan lebih mudah bagi kita untuk bertindak ketika saatnya tiba." Mendengar ini, Luo Jin menganggukkan kepalanya dan terus berbicara kepada Xiaoyan. Meskipun kekuatan serigala pemecah awan sangat menakutkan, dia sangat takut pada sinar matahari. "Jika saatnya tiba, kami berdua akan bekerja sama untuk memancingnya keluar dari guanya. Anda akan memblokir guanya dan saya akan menggunakan salah satu teknik do saya untuk melukainya saat gua itu ditekan oleh sinar matahari. Saya akan menggunakan ini untuk menundanya. Adapun kamu hanya perlu pergi ke guanya dan mendapatkan barang-barang yang kita berdua butuhkan." Xiaoyan mengangguk setuju. Namun, dia segera mengerutkan kening dan membuka mulut untuk bertanya, "Bolehkah saya tahu apa yang diinginkan saudara Luo?" Pada saat itu, akan lebih mudah bagi saya untuk mendapatkannya. Esensi Gyo Kekaisaran Surga, batu roh hijau biru. Di lokasinya, seharusnya banyak bunga kerajaan surga yang tumbuh. Ini dapat disuling menjadi pilobat tingkat tinggi dan bermanfaat untuk budidaya Anda. Anda bisa mengambilnya. Namun, saya harap Anda dapat membantu saya mendapatkan Heaven Imperial Jade Essence. Jika saya mendapatkannya, saya akan berhutang budi pada saudara Yan Xiao. Aku, Luo Jin, pertama-tama akan berterima kasih." Mengatakan ini, Luo Jin berhenti di udara dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dia membungkuk sedikit dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan. Bersambung ke bab selanjutnya.